Dia ibuku. Namsan Park. Su Yin menggandeng pergelangan Jo Yeon-ho sembari berjalan menikmati keindahan taman di cuaca yang tidak terlalu panas. Mereka duduk di bawah pohon ginkgo pada sebuah bangku panjang untuk melepaskan lelah setelah beberapa kali berkeliling. Suasana saat ini cukup ramai karena banyak orang tua yang membawa anak-anak bersama mereka. Untuk sekedar melakukan piknik bersama. Wajah Jo Yeon-ho sejak tadi selalu tersenyum mereka ketika bertemu dengan beberapa teman sekolahnya yang kebetulan sedang ke sana. Su Yin masih mengingat dengan jelas pertama kali datang ke taman, dirinya saat itu belum menerima Yeon-ho sebagai putranya dan kerap iri jika Dae-hyun lebih dekat dengan putranya daripada dirinya. Berbeda dengan sekarang, Su Yin sudah sangat menerima Yeon-ho. Yeon-ho, kenapa kau sangat suka ke tempat ini? Tanya Su Yin untuk membuka pembicaraan agar suasana tidak terlalu sepi. Aku tidak tahu tapi aku memang sangat menyukai tempat ini, sahut Yeon-ho dengan polos. Su Yin terus mengajak Yeon-ho mengobrol dengan hal-hal yang bisa membuatnya agar bisa lebih dekat lagi. Mereka tertawa bersama ketika ada sesuatu yang lucu. Dari kejauhan ada seorang gadis yang langsung mengepalkan tinjunya ketika melihat Su Yin tengah tertawa bersama seorang anak kecil. Beberapa kali gagal memberi pelajaran membuatnya semakin marah. Ia lantas menghampiri Su Yin dan Jo Yeon-ho. Wah, ternyata ada penculik anak di sini. Sindir Lisa tanpa basa-basi sama sekali. Matanya memandang Su Yin dengan sorot mata penuh kebencian. Terakhir kali ingin membalas Su Yin do kampus tapi sampai sekarang belum memiliki kesempatan. Su Yin memutar bola matanya. Jika ada Lisa di sana dipastikan akan terjadi keributan. Yeon-ho, kenapa kau di sini bersama dia? Ujar Lisa yang berbicara sangat manis pada Yeon-ho. Lisa, jika kau ingin membuat keributan sebaiknya pergi saja dari sini dan jangan mengganggu kami, usir Su Yin tanpa rasa takut pada Lisa. Ia sudah lama mengetahui kebusukan Lisa jika bertemu dengannya. Sepertinya sekarang kau bukan menjabat sebagai simpanan saja melainkan menjadi pengasuh juga, cibir Lisa sembari memandangnya dengan sinis. Su Yin menghela nafas panjang sembari mengusap dadanya berusaha untuk tenang. Yeon-ho, sebaiknya kita pergi saja dari sini, ajak Su Yin sembari bangkit berdiri kemudian menggandeng tangan Jo Yeon-ho. Berjalan hingga beberapa langkah hendak pergi. Yeon-ho, sebaiknya kau jangan bersamanya. Dia itu wanita yang sangat jahat, sergah Lisa sebelum Su Yin kabur dari pandangannya. Dia ibuku, dia bukan orang jahat. Tukas Jo Yeon-ho yang berbalik dengan tatapan dingin ke arah Lisa. Berdiri di depan Su Yin dengan kedua tangan yang direntangkan. Ya ampun ternyata anak ini juga sudah kau racuni pikirannya dengan akal busukmu. Lisa berdecak kesal sembari berkacak pinggang. Tidak menyangka jika Su Yin sudah menipu banyak orang. Gong Yo yang kebetulan sedang berada di Namsan Park melihat perdebatan di antara Su Yin dan Lisa. Hingga ia pun tanpa mereka ketahui perlahan berjalan mendekat. Apa yang dilakukan gadis pemabuk itu? Siapa anak kecil yang sedang bersamanya? Gumam Gong Yo dengan rasa keingintahuannya mengenai Su Yin. Ia kemudian berdiri tidak jauh dari tempat mereka untuk mengawasi apa sedang terjadi saat ini. Airi kebetulan sedang berada tidak jauh dari kawasan Namsan Park ketika Lisa mengabarinya tentang Su Yin yang saat ini sedang bersama Jo Yeon-ho. Wajahnya langsung sumringah ketika melihat tidak adanya Dae-hyun bersama mereka. Itu artinya bisa berbuat sesuka hatinya tanpa perlu takut lagi. Hai, sayang, ujar Airi yang lantas bersikap manis kepada Jo Yeon-ho. Wajah Jo Yeon-ho kali ini terlihat biasa saja dan tidak terlalu senang dengan kedatangan ibunya. Ia takut jika Airi akan membentaknya seperti terakhir kali. Kemarilah, sayang, ibu sangat merindukanmu. Seminggu tidak bertemu denganmu rasanya bagaikan setahun, tukas Airi sembari merangkul putranya pura-pura jika saat ini sangat merindukannya. Jo Yeon-ho tidak membalas pelukan Airi. Tetap membiarkan kedua tangannya berada di sisi tubuhnya. Yeon-ho, ayo kita pulang. Tidak baik kau menginap terlalu lama di rumah wanita penggoda, sindir Airi sembari tersenyum miring ke arah Su Yin yang hanya diam saja. Airi yakin Su Yin tidak akan berani menghalanginya membawa Jo Yeon-ho pergi. Aku tidak mau pulang, tolak Jo Yeon-ho sembari beringsut mundur mendekati Su Yin. Yeon-ho, ada apa denganmu? Kenapa kau sekarang jadi anak pembangkang? Airi kembali mulai emosi karena putranya sekarang lebih dekat dengan madunya. Ia pikir tadi akan begitu mudahnya membawa Yeon-ho pergi tapi tak disangka ternyata justru putranya menolak. Bisakah kau tidak membentaknya? Dia masih terlalu kecil untuk dimarahi, bela Su Yin. Entah kenapa dirinya tidak rela melihat Jo Yeon-ho dibentak meski Airi ibu kandungnya. Tidak usah ikut campur karena itu bukanlah urusanmu. Kau berlagak sok baik dan sok suci karena kau ingin mendekatinya. Setelah mendapatkan apa yang kau inginkan pasti kau juga akan bersikap jahat, cibir Airi dengan sinis kemudian mendorong tubuh Su Yin cukup kuat hingga membuat Su Yin tidak seimbang. Hampir terjengkang jika saja tidak ada seseorang yang menopangnya. Su Yin menoleh untuk melihat siapa yang telah membantunya sehingga tidak terjatuh. Tuan Gong Yo, gumam Su Yin sembari memandang wajah pria tampan yang menopang tubuhnya. Namun bagi Su Yin, tetap saja Dae-hyun jauh lebih tampan dari siapapun. Tidak bisakah kalian tidak bermain kasar? Ujar Gong Yo dengan nada dingin. Ia paling tidak suka jika ada seseorang yang berbuat kasar. Ah, akhirnya kita bertemu lagi. Sepertinya kita memang sangat berjodoh, ucap Lisa yang sangat berbinar ketika melihat Gong Yo ada di sana.
Siapa kau? Beraninya ikut campur urusan kami? Tukas Airi yang merasa tidak suka ada yang mencampuri urusannya. Tuan, sebaiknya kau tidak usah dekat dengannya karena dia itu gadis penggoda. Tukas Lisa sembari berjalan mendekati Gong Yo hendak menarik pergelangan tangannya tapi pria itu sudah menepisnya terlebih dahulu. Seharusnya kalian sadar diri sebelum menjelekkan orang lain, cibir Gong Yo sembari memandang kedua wanita yang ada di depannya dengan tatapan sengit. Ia tadi samar-samar percakapan di antara mereka yang terus menghina Su Yin. Meski tidak terlalu tahu masalah mereka tapi Gong Yo yakin jika Su Yin adalah gadis yang baik. Tidak seperti apa yang mereka bicarakan orang-orang tentangnya. Ah, sebenarnya siapa kau sehingga berani mengatakan kami seperti itu? Oh, atau kau jangan-jangan kekasihnya juga? Tuduh Airi sembari menunjuk Su Yin dengan jari telunjuknya. Memangnya kenapa jika aku kekasihnya? Apa kau keberatan dengan hal itu? Ujar Gong Yo sembari berdecak. Bab 447 Hubungan Spesial. Pernyataan yang diucapkan oleh Gong Yo seperti reruntuhan gedung yang langsung ambruk mengenai tubuh Su Yin. Su Yin bahkan langsung ternganga dengan tubuh yang gemetar setelah mendengar penuturan dari Gong Yo. Ucapan itu kemungkinan akan membuatnya memiliki masalah besar setelah hubungannya dengan Dai Hyun baik-baik saja. Kepala Su Yin bahkan seperti ada sesuatu yang melemparkan batu yang cukup keras. Kami memang memiliki hubungan spesial sehingga kau tidak usah macam-macam dengan memberitakan tentangnya yang tidak-tidak. Dia bukanlah seperti seseorang yang kau bicarakan, tukas Gong Yo dengan berani mengungkapkan jika dirinya ada hubungan. Airi dan Lisa saling berpandangan satu sama lain. Mereka seperti mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Fakta yang memang dicari agar Dai Hyun segera membuang Su Yin dalam hidupnya. Wah, ternyata kau memang benar-benar jalang yang tidak tahu malu. Kau bukan hanya merebut Dai Hyun tapi kau bahkan memiliki kekasih di belakangnya. Lihatlah akan kupastikan nanti Dai Hyun tidak akan mau bersama denganmu lagi. Dia akan sangat jijik karena dirimu sudah disentuh oleh pria lain, tukas Airi dengan sengit memandang Su Yin yang sudah berdekatan dengan Gong Yo. Ternyata kedatangan pria itu justru sangat membantu mengungkapkan semuanya. Bukan, sanggah Su Yin dengan cepat karena dia tidak ingin mendapatkan masalah yang akan semakin runyam. Kepalanya menggeleng dengan cukup kuat untuk membuktikan jika dirinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Gong Yo. Menurutlah, karena aku ingin menolongmu dari masalah ini, bisik Gong Yo yang justru merangkul pundak Su Yin dengan erat hingga tubuh mereka sangat merekat. Wah, ternyata kau memang wanita jalang, cibir Airi seraya terkekeh senang. Akhirnya ia mengetahui kebusukan Su Yin tanpa bersusah payah. Lisa sudah mengambil gambar ketika Gong Yo merangkul Su Yin dari samping. Meskipun sebenarnya dia tidak rela Gong Yo berdekatan dengan Su Yin. Su Yin berusaha keras memberontak untuk melepaskan diri meskipun rangkulan Gong Yo cukup kuat. Dia tidak ingin mendapatkan masalah lagi karena masalahnya sudah cukup banyak dan cukup menguras emosi. Pergilah. Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, usir Su Yin pada Gong Yo sembari menatap tajam ke arahnya. Gong Yo sama sekali belum tersadar jika apa yang dilakukan olehnya adalah sebuah kesalahan besar. Kau seharusnya tidak usah bersikap pura-pura seperti itu. Kasihan dengan kekasihmu karena sudah membelamu. Lagi pula jika dilihat dengan seksama, wajahnya tidak kalah tampan dengan suamiku, tukas Airi yang terus tertawa sampai tertawa terbahak-bahak. Betapa bahagianya hari ini karena akhirnya Dai Hyun sebentar lagi akan jatuh ke tangannya kembali. Tidak sia-sia dirinya bekerja keras untuk bertahan. Yeon Ho, sebaiknya kita pulang saja, ajak Su Yin. Semakin lama berada di sana membuatnya semakin mendapatkan masalah. Semuanya sudah terlanjur basah. Sekuat apapun Su Yin untuk menyanggah tetap saja dirinya akan terlihat selalu bersalah di depan Airi. Itu tidak penting sama sekali karena menjelaskan semuanya kepada Dai Hyun jauh lebih penting. Siapa yang mengizinkanmu membawa Yeon Ho pergi? Jika kau ingin pulang maka pergilah. Nikmati kebersamaanmu dengannya, tidak usah membawa Jo Yeon Ho bersamamu, larang Airi seraya melangkah menghalangi Su Yin yang hendak pergi. Gong Yo mencubit ruang di antara kedua alisnya. Dirinya tidak tahu dengan pasti dengan gosip yang beredar. Namun jika melihat ekspresi wajah Su Yin yang tampak kesal dengannya, Gong Yo mulai tersadar jika dirinya sudah salah melangkah. Minggirlah, lagi pula Yeon Ho tidak ingin bersamamu, ujar Su Yin sembari menggenggam erat tangan Yeon Ho. Yeon Ho, sebaiknya kau pulang bersama ibu saja. Airi menarik secara paksa pergelangan Jo Yeon Ho. Namun Yeon Ho justru merangkul kaki Su Yin dengan erat. Aku tidak mau, tolak Jo Yeon Ho. Kau harus pulang bersama ibu, tukas Airi yang sudah mulai meninggi nada suaranya. Dia tidak mau bersamamu. Biarkan saja mereka pergi karena tidak baik memaksa anak-anak, ujar Gong Yo untuk menengahi perdebatan di antara mereka. Ia juga kasihan melihat Su Yin yang terus diserang. Seharusnya ia tidak perlu mengada-ada jika mereka memiliki hubungan. Namun semuanya sudah terlambat untuk menarik ucapannya kembali. Su Yin segera membawa Jo Yeon Ho pergi ketika ada kesempatan untuk pergi. Airi tengah berdebat dengan Gong Yo. Su Yin, jangan pergi, seru Lisa. Hendak mengejar Su Yin tapi kakinya tersandung batu sehingga ia menghentikan langkahnya. Sedangkan Gong Yo terus berusaha mencegah agar Airi tidak bisa mengikuti Su Yin dan Yeon Ho. Su Yin segera meminta Chung Ho agar bersiap-siap karena mereka harus segera pergi sebelum Airi menyusul. Su Yin tidak ingin jika Jo Yeon Ho sampai diajak pergi oleh Airi.
Kini yang ada di pikirannya hanya satu. Pasti sekarang suaminya sudah melihat fotonya dengan Gong Yo. Ia harus menjelaskan semuanya sebelum terjadi kesalahpahaman lagi. Chung Ho, bisakah kita pergi menemui Tuan? Ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Duduknya gelisah memikirkan bagaimana menjelaskan semuanya kepada sang suami. Cemas jika suaminya lebih mempercayai Aeri. Kemana, Nona? Tanya Chung Ho. Apakah kau tahu di mana lokasi restorannya? Suyin sudah berulang kali bertanya pada Daehyun tapi tak mau menunjukkannya. Aku juga tidak tahu, Nona, sahut Chung Ho yang sudah mulai melajukan mobilnya menjauhi kawasan Namsan Park. Suyin menghela nafas berat karena Daehyun tak juga menjawab telepon darinya. Sudah bisa dipastikan jika Daehyun pasti telah menerima foto itu. Apa ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak? Tanya Chung Ho ketika melihat Suyin yang duduk gelisah di kursi belakang bersama Jo Yeon Ho. Tidak ada, sahut Suyin singkat dengan pandangannya keluar jendela kaca. Berharap segera menemukan suaminya. Ibu kenapa? Tanya Jo Yeon Ho sembari memandang Suyin dengan mata berkedip-kedip. Ia menyadari Suyin yang sedang gelisah. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertemu dengan ayahmu karena ada sedikit urusan. Suyin mencoba tersenyum meski hanya senyuman tipis yang dapat terukir di bibirnya. Diusapnya pelan puncak kepala Yeon Ho untuk semakin meyakinkan. Chung Ho, sebaiknya kita cari Tuan sampai ketemu, ujar Suyin karena hatinya belum akan tenang jika belum bertemu suaminya. Tapi kita akan pergi kemana, Nona? Chung Ho hendak menolak tapi merasa tidak enak. Sepertinya telah terjadi sesuatu sehingga Suyin harus segera bertemu dengan suaminya. Terserah kau saja, pokoknya kita akan pergi kemanapun yang kau ketahui. Kita harus segera menemukannya dengan segera, ujar Suyin. Baik, Nona, sahut Chung Ho dengan patuh. Chung Ho mengunjungi beberapa tempat yang menurutnya kemungkinan Daehyun saat ini berada tapi hasilnya nihil. Suyin juga sudah berusaha menghubungi suaminya di sepanjang perjalanan tapi tetap saja tidak dijawab. Hingga akhirnya Suyin memutuskan untuk pulang ke villa karena hari sudah sore. Ia kasihan dengan Jo Yeon Ho yang sepertinya sudah kelelahan. Bab 448 tidak akan mudah percaya. Villa Pyeongchangdong. Malam sudah semakin larut, Suyin berdiri mondar-mandir mencemaskan keberadaan suaminya karena tak bisa dihubungi dan tak kunjung pulang. Pikiran buruk lantas muncul dalam benaknya. Sepertinya Daehyun sangat marah hingga tidak sudi lagi berbicara dengannya. Suyin menutupi wajahnya dengan kedua tangan, rasanya saat ini hendak menangis. Kenapa pria justru membual dengan berkata yang tidak-tidak? Gerutu Suyin sembari menggigit ujung kukunya. Merasa sangat kesal dengan Gong Yo yang asal berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Angin bertiup semakin kencang hingga menusuk pori-pori kulitnya. Namun Suyin seolah-olah tidak merasakannya. Tak peduli sedingin apapun suhu di luar, Suyin akan menunggu suaminya pulang. Meski harus merapatkan tangannya karena tidak memakai jaket. Suyin terduduk dengan melipat kedua kakinya untuk digunakan sebagai penopang dagu. Tubuhnya sudah mulai menggigil karena sudah berdiri terlalu lama di luar. Jo Yeon Ho sudah tertidur sejak tadi. Meski Suyin sudah berusaha membuat matanya untuk terpejam tapi ternyata tidak bisa. Sayang, di mana kau saat ini? Ujar Suyin dengan mata yang sudah memanas karena air mata hendak jatuh dari pelupuk matanya. Suyin langsung bangkit berdiri ketika mendengar suara klakson mobil dari luar gerbang. Pandangannya langsung tertuju ke arah pintu gerbang untuk memastikan siapa yang datang ke villa. Daehyun, gumam gadis berambut panjang itu dengan guratan wajah yang lebih merekah. Ia segera masuk ke dalam setelah melihat mobil Maybach Silver yang diyakini milik suaminya. Suyin menuruni anak tangga dengan langkah tergesa-gesa hingga hampir saja terjungkal jika tidak berpegangan pada kedua sisinya. Suyin terpaku di tempatnya ketika Daehyun membuka pintu. Perasaan takut langsung perlahan merasuki jiwanya. Ingin sekali menyambut suaminya dengan pelukan hangat tapi Suyin khawatir Daehyun akan menolaknya. Daehyun melangkahkan kakinya masuk dengan dahi yang berkerut melihat Suyin di bawah cahaya lampu yang remang-remang karena memang lampu tidak dihidupkan. Suyin sudah tidak tahan lagi hingga ia lantas melangkah dengan cepat dan berhambur di pelukan sang suami. Tidak peduli jika setelah ini mungkin Daehyun akan mendorong tubuhnya. Daehyun cukup terkejut karena tiba-tiba saja Suyin menyambutnya di saat sudah dini hari seperti ini. Daehyun, maafkan aku. Itu semua tidaklah benar. Aku sama sekali tidak pernah mengkhianati cinta kita. Aku mohon jangan percaya apa yang mereka katakan, ucap Suyin sembari terisak-isak dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Daehyun masih mematung di tempatnya berusaha mencerna apa yang sebenarnya diucapkan oleh istri kecilnya. Suyin lantas bersimpuh di kaki sang suami karena Daehyun justru diam saja dan tidak merespon permintaan maafnya. Apa yang kau lakukan? Daehyun lantas berjongkok untuk membantu Suhyun berdiri dengan memegang kedua pundaknya yang begitu dingin. Aku tidak akan berdiri sebelum kau berjanji akan percaya kepadaku. Isakan Suyin terdengar cukup keras dan terus sesenggukan. Daehyun menghela nafas panjang. Tenanglah, aku berjanji akan percaya. Tenangkan dirimu baru jelaskan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Daehyun melepaskan jasnya lalu memakaikannya di tubuh sang istri yang terasa sangat dingin. Lalu menuntun Suyin untuk duduk di sofa yang letaknya tidak jauh. Mau kemana? Suyin menahan pergelangan tangan suaminya ketika hendak beranjak.
Aku akan menghidupkan lampu terlebih dahulu, sahut Daehyun kemudian meraba dinding untuk mencari saklar. Keadaan kini sudah terang, Daehyun bisa melihat istrinya yang pucat dengan rambut yang berantakan serta matanya yang sembab. Daehyun, aku sungguh tidak memiliki hubungan apapun dengan pria itu. Dia hanya mengada-ada dengan mengatakan jika aku adalah kekasihnya. Suyin menggenggam erat jemari Daehyun sembari menatapnya dengan tatapan sendu dengan air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Apa maksudmu? Ujar Daehyun sembari menautkan kedua alisnya. Ia bingung karena tiba-tiba saja Suyin mengatakan hal itu. Sayang, yang di foto itu tidaklah benar, tukas Suyin. Foto apa? Ujar Daehyun kembali. Fotoku dengan Tuan Gongyo. Tunggu, apa kau belum melihatnya? Ujar Suyin sembari mengusap air mata dengan punggung tangannya. Sebenarnya foto apa yang kau maksud? Tanya Daehyun. Apa Airi tidak mengirimkan foto ketika Gongyo merangkulku? Aku seharian ini sibuk mengurus restoran sehingga aku belum memeriksa ponselku. Daehyun segera merogoh ponselnya dari saku celana. Ia terkejut karena sangat banyak pesan dan panggilan tidak terjawab yang masuk. Ia lupa masih menggunakan mode senyap sehingga tidak mendengar jika ada orang menghubunginya. Daehyun mulai membuka pesan yang dikirimkan oleh Airi untuknya karena penasaran dengan apa yang Suyin katakan. Suyin mengintip untuk ikut melihat. Ternyata benar dugaannya jika Airi sudah mengirimkan foto dirinya dengan Gongyo ketika pria itu merangkulnya dengan erat. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya wajah pria ini tidak asing, ujar Daehyun sembari memandang Suyin. Suyin pun menceritakan dengan detail semua yang terjadi di Namsan Park tanpa melewatkan satupun kejadian. Untuk semakin meyakinkan Daehyun, ia juga bisa menanyakannya kepada Jo Yeon Ho jika tidak percaya. Apakah kau percaya padaku? Ujar Suyin sembari mengerucutkan bibirnya dengan kepala yang tertunduk karena ia tahu suaminya sangat tidak suka jika dirinya berdekatan dengan seorang pria. Jadi itu sebabnya kau sampai menangis seperti ini. Ujar Daehyun sembari mengusap pipi Suyin dengan ibu jarinya. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. Daehyun mendekap tubuh Suyin ke dalam pelukannya kemudian berulang kali mengecup puncak kepalanya. Tubuh Suyin terasa begitu dingin ketika kulit mereka saling bersentuhan. Sayang, aku tidak akan semudah itu untuk percaya apa yang mereka katakan. Daehyun baru teringat jika yang di foto itu adalah orang yang membawa pulang Suyin dari bar. Aku tadinya sangat cemas jika kau sampai percaya dengan perkataan mereka daripada istrimu sendiri, ujar Suyin dengan pilu tak mampu menutupi kekhawatirannya. Apa kau menyiksa dirimu sendiri dengan tidak memakai jaket padahal tubuhmu sangat dingin? Tuduh Daehyun yang sudah bisa menebak jika Suyin pasti sudah bertindak ceroboh. Aku sejak sore berada di balkon menunggumu. Namun tengah malam kau baru pulang, ungkap Suyin semakin menyembunyikan kepalanya. Sekarang barulah terasa jika tubuhnya sangat terasa ingin menggigil. Sekarang lebih kita tidur. Kita bicarakan lagi masalah ini besok. Jangan sampai dirimu sakit hanya memikirkan masalah yang belum tahu kebenarannya. Daehyun segera membopong tubuh Suyin menuju kamar baru mereka karena kamar yang biasanya ditempati oleh Yeon Ho. Bab 449 berakhir. Daehyun membaringkan tubuh Suyin di atas ranjang lalu membentangkan selimut tebal untuk menutupi tubuhnya. Pria itu tidak habis pikir jika istrinya akan bertindak bodoh lagi. Mau kemana? Suyin menahan pergelangan tangan Daehyun yang sepertinya hendak melangkah keluar. Aku ingin ke kamar sebelah untuk melihat Yeon Ho, sahut Daehyun sembari menoleh ke arah Suyin. Jangan pergi, rengek Suyin. Cemas jika ketika Daehyun tidak bersamanya maka ia akan percaya dengan foto itu. Aku hanya sebentar saja sekalian untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Hanya 15 menit, itu tidak akan lama, tukas Daehyun seraya tersenyum. Meyakinkan Suyin jika dirinya tidak akan lama. Cepatlah kembali, ujar Suyin dengan bibir cemberut dan wajah sendu. Daehyun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Ia menghela nafas berat, hampir saja ia termakan oleh omongan Airi ketika melihat foto Suyin bersama Jongtok. Daehyun tadi sebenarnya hampir saja marah kepada Suyin ketika baru sampai. Namun tidak tega ketika melihat Suyin yang terisak dan duduk bersimpuh di depannya. Rasa kesal yang dirasakannya sepanjang hari seketika langsung luruh. Daehyun sebenarnya berbohong jika belum mengetahui tentang foto Suyin dengan Gongyo. Ia bahkan sampai bertemu dengan Airi untuk membuktikan ucapannya. Daehyun juga mengetahui jika Suyin mencarinya bersama Chung Ho. Ia tahu mungkin sudah keterlaluan dengan Suyin. Namun dirinya tidak ingin bertemu Suyin di saat hatinya terbakar cemburu. Itu akan berakibat fatal karena kemungkinan Suyin akan sakit hati dengan ucapannya. Jika saja Chung Ho tidak menghubunginya, mengatakan Suyin masih berdiri di balkon hingga larut malam. Kemungkinan sampai pagi Daehyun baru pulang. Daehyun duduk di sisi ranjang putranya, membelai rambutnya yang menutupi kening. Jika dirinya tidak menghalangi Airi pasti sekarang Jo Yeon Ho sudah berada di UN Village. Maafkan ayah sudah membuat kalian menunggu seharian, ucap Daehyun lirih dengan perasaan rumit. Beruntung sudah menenangkan diri sehingga emosinya tidak akan meledak. Daehyun teringat jika harus menemui Suyin kembali sehingga langsung pergi ke kamar mandi. Setengah jam barulah Daehyun kembali menemui Suyin di kamarnya. Berharap semoga saja istrinya sudah terlelap karena sejak tadi belum tidur sama sekali. Pelan-pelan Daehyun mendorong pintu agar tidak membangunkan Suyin.
Setelah memastikannya tertidur ingin kembali ke kamar Jo Yeon Ho untuk menemaninya tidur. Namun sayang sekali karena Su Yin justru masih terjaga dan justru terduduk ketika melihat Daehyun. Kau lama sekali, gerutu Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Sedikit ada rasa kecewa karena harus menunggu lebih lama. Kenapa belum tidur? Bukankah sejak sore kau belum tidur sama sekali? Daehyun mencubit ruang di antara alisnya sembari berjalan menghampiri Su Yin. Aku tidak bisa tidur, ujar Su Yin. Kenapa? Apa kau masih memikirkan apa yang terjadi hari ini? Tidak usah dipikirkan, lebih baik kau istirahat. Aku tidak ingin kau sakit hanya memikirkan masalah ini. Daehyun duduk di sisi ranjang kemudian menangkup wajah Su Yin untuk menatap dalam matanya. Berusaha mencari kebohongan di matanya tapi tidak terlihat. Daehyun segera menghilangkan pikiran buruk itu. Tidak mungkin Su Yin berbohong mengetahui itu. Mungkin dia harus menemui Gong Yo untuk meminta penjelasan. Aku takut kau tidak percaya padaku. Su Yin membenamkan kepalanya di dada Daehyun. Seharian ia begitu ketakutan hingga rasanya sangat sulit hilang begitu saja. Daehyun mengusap punggung Su Yin. Aku sungguh minta maaf, sayang. Aku belum bisa menghilangkan rasa cemburu dan posesifku jika kau bersama dengan pria lain, batin Daehyun dengan mata terpejam. Jujur saja saat dirinya mengingat bagaimana video dan foto itu membuat hatinya sangat sakit. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Daehyun. Aku tahu jika kau tidak akan suka melihatku bersama pria lain meskipun kami tidak melakukan apapun, ucap Su Yin dengan segala rasa takutnya karena akan merasa lega jika sudah mengatakan semuanya. Kau tahu, aku memang sangat cemburu. Rasanya aku ingin menghabisi pria itu. Daehyun mendekap Su Yin semakin erat. Awalnya akan berbohong dan menyembunyikan hal itu tapi Daehyun tidak bisa berbohong di hadapan Su Yin. Tidak puas jika tidak menceritakan semua tentang perasaannya. Jadi, kau sebenarnya sudah tahu. Lalu kenapa kau tidak menjawab teleponku? Gerutu Su Yin ingin terlepas tapi Daehyun tidak melepaskannya. Aku hanya ingin menenangkan diriku sebelum bertemu denganmu. Aku khawatir jika menemuimu saat emosi akan menyakiti perasaanmu. Itu sebabnya aku pergi dan berniat pulang besok pagi, ucap Daehyun dengan jujur agar perasaannya jauh lebih lega dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Jika kau pulang besok mungkin kita tidak akan bertemu lagi, ucap Su Yin dengan lirih. Memangnya apa yang akan kau lakukan sehingga berbicara seperti itu? Siapa yang akan bertahan semalaman di luar di saat salju sedang turun? Mungkin aku akan membeku jika kau pulang sampai pagi. Berulang kali sudah kukatakan agar kau jangan sampai bertindak bodoh seperti itu. Jangan melakukan sesuatu hal yang membahayakan diri sendiri. Kau seharusnya berpikir sebelum bertindak, ujar Daehyun. Kau juga seharusnya tahu jika aku suka berbuat di luar nalar saat sedang sedih, balas Su Yin yang sampai saat ini belum bisa menghilangkan sifat cerobohnya. Sifat kekanak-kanakanmu ternyata belum berubah sama sekali, cibir Daehyun. Sifat over-posesifmu juga tidak bisa sembuh sampai sekarang. Mengenai hal itu aku memang tidak akan bisa menghilangkannya agar kau tidak berani sesuka hatimu dekat dengan pria lain, tukas Daehyun dengan nada santai. Seolah-olah jika sifat buruknya adalah sebuah kelebihan. Kau sepertinya memang tidak berniat untuk menghilangkan sifat burukmu itu, gerutu Su Yin. Daehyun hanya terkekeh membalas ucapan sang istrinya. Ini pertama kalinya Daehyun sangat posesif terhadap wanita. Mungkin karena Su Yin terlalu berarti dalam hidupnya dan sangat takut jika suatu saat meninggalkannya. Ini sudah malam sebaiknya kita istirahat. Mungkin jika aku tidak pulang kurasa malam ini tidak bisa tidur nyenyak. Daehyun melepaskan pelukannya kemudian menangkup wajah Su Yin. Dikecupnya kelopak matanya secara bergantian hingga menyusuri pipinya. Bersyukur karena kesalahpahaman itu sudah berakhir. Tidak perlu berlanjut sampai besok pagi. Daehyun merebahkan tubuhnya terlebih dahulu yang diikuti Su Yin dengan lengan Daehyun sebagai bantalan. Su Yin merasa lega karena ketakutannya sudah berakhir. I love you, honey, ucap Daehyun. I love you too, my hubby, balas Su Yin kemudian mencium sebelah pipi suaminya. Mereka kemudian mulai memejamkan mata karena setelah hati terasa lega kantuk berat perlahan mulai hadir membawa mereka ke alam bawah sadar menuju mimpi yang indah. Bab 450 bermain dengan banyak wanita. Dering ponsel sudah kesekian kalinya berbunyi tapi kedua insan yang masih terlelap dalam posisi berpelukan tidak ada satupun yang mendengarnya. Sepertinya mereka sangat mengantuk karena dini hari baru bisa tertidur. Bahkan ketukan pintu dari luar juga tidak membangunkan mereka. Ayah, apa kau di dalam? Seru Jo Yeon Ho untuk yang kesekian kalinya disertai dengan ketukan pintu. Jika ini kamar ayah lalu di mana kamar ibu? Gumam Yoho sembari mencari pintu yang lainnya. Yeon Ho hanya mengerti jika Su Yin adalah seperti ibu guru di sekolahnya yang tidak menjalin hubungan dengan ayahnya. Anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya dengan mudah. Ia lalu melangkahkan kakinya ke kamar sebelah yang merupakan tempat di mana ruang kerja Daehyun. Ibu, apa kau belum bangun? Ujar Jo Yeon Ho sembari menempelkan telinganya di daun pintu. Bibi Sia menautkan kedua alisnya ketika melihat apa yang dilakukan Jo Yeon Ho. Yeon Ho, apa yang kau lakukan? Tanya Bibi Sia yang menghampiri anak itu. Aku sedang membangunkan ibu tapi dia tak kunjung keluar. Aku tadi juga sudah membangunkan ayah tapi sama saja, ujar Jo Yeon Ho dengan bibir cemberut dengan tangan yang terlipat di dada. Bibi Sia tersenyum disertai helaan nafas panjang.
Mengerti jika Jo Yeon-ho mengira Su Yin dan Dae Hyun berada di kamar berbeda. Mungkin mereka sedang kelelahan sehingga belum bangun. Bibi Xia mengusap puncak kepala Jo Yeon-ho. Apa kau sudah mandi? Imbu Bibi Xia meskipun dirinya sudah mengetahui jawaban anak itu. Jo Yeon-ho menggelengkan kepalanya karena biasanya pagi-pagi seperti ini Su Yin sudah membantunya untuk mandi. Sebaiknya kau mandi terlebih dahulu. Nanti Bibi yang akan membangunkan mereka. Ayo kita ke dalam, ajak Bibi Xia karena tidak ingin Dae Hyun dan Su Yin terganggu di saat sedang istirahat. Jo Yeon-ho akhirnya menurut meskipun sebenarnya ingin Su Yin yang membantunya. Setelah menyiapkan air hangat untuk Jo Yeon-ho dan memastikannya masuk ke dalam kamar mandi, Bibi Xia segera keluar untuk membangunkan Su Yin. Takut jika setelah Yeon-ho selesai akan mencari mereka kembali. Nona, Tuan, panggil Bibi Xia dengan suara yang lebih keras dan cukup menggema di ruangan. Su Yin mengucek kedua kelopak matanya kemudian menggeliat. Merasa cukup terganggu mendengar ketukan pintu dan panggilan dari Bibi Xia. Siapa? Ujarnya dengan mata yang masih sangat mengantuk. Ini aku, Nona. Maaf jika Bibi mengganggu tidur kalian tapi sebaiknya kalian bangun karena sejak tadi Yeon-ho mencari kalian berdua, ujar Bibi Xia yang terpaksa mengatakannya. Mendengar nama Jo Yeon-ho seketika rasa kantuk Su Yin langsung menghilang. Su Yin memindahkan tangan Dae Hyun yang melingkar di pinggangnya. Sayang, bangunlah. Yeon-ho mencari kita, ujar Su Yin sembari menepuk pipi Dae Hyun agar terbangun. Bangunlah terlebih dahulu karena aku masih sangat mengantuk, ujar Dae Hyun dengan suara parau dan mata yang terpejam. Di saat yang bersamaan ponsel Dae Hyun berdering sehingga Su Yin menggeser tubuhnya untuk meraih ponsel yang berada di atas meja rias. Su Yin menautkan kedua alisnya ketika melihat ada nama Airi yang tertera di layar ponsel. Jujur saja jika Su Yin masih merasa cemburu dengan Airi jika wanita itu menghubungi suaminya. Dae Hyun, bangunlah. Cepat jawab karena sejak tadi istrimu sudah menelepon. Su Yin menepuk lebih kuat pipi Dae Hyun hingga pria itu terlonjak kaget dan sampai terduduk. Kau mengagetkanku. Ada apa membangunkanku? Ujar Dae Hyun sembari menguap. Su Yin menyodorkan telepon kepada sang empunya tanpa mengatakan apapun kemudian menurunkan kedua kakinya ke lantai. Dae Hyun segera melihat ponselnya, sebelum Su Yin pergi. Dengan sebelah tangan Dae Hyun sudah menarik tangan Su Yin hingga terjatuh ke dalam pelukannya. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman karena jika melihat dari raut wajah sang istri, Su Yin sepertinya merasa cemburu. Lepaskan, ujar Su Yin sembari memberontak tapi Dae Hyun terlalu kuat bagi Su Yin. Dae Hyun tidak melepaskan Su Yin. Justru malah sudah menekan tombol jawab. Lalu menekan tombol loudspeaker agar Su Yin mendengar apa yang mereka obrolkan. Ada apa pagi-pagi ini menelepon? Tanya Dae Hyun dengan suara datar. Sayang, kau di mana saat ini? Kau tidak sedang bersamanya, kan? Tanya Airi di seberang telepon ingin mengetahui apa yang sebenarnya suaminya lakukan. Itu bukanlah urusanmu, tukas Dae Hyun dengan nada dingin. Dae Hyun, kau tidak berubah pikiran mengenai pembicaraan kita kemarin, kan? Ingat kau sudah dikhianati, sayang. Sebaiknya kau tinggalkan dia sekarang juga. Dia itu hanya sedang memanfaatkanmu, ujar Airi dengan nada yang terdengar seolah-olah ia merasa iba. Asal kau tahu saja, jika aku selama ini memang selalu dikhianati. Apa kau tidak ingat jika kau juga mengkhianatiku? Sindir Dae Hyun seraya berdecak. Kapan aku mengkhianatimu? Apakah kau melihat dengan mata kepalamu sendiri jika aku berselingkuh? Sanggah Su Yin dengan suara tergagap. Kau selalu saja mengelak. Cepat katakan, untuk apa kau menghubungi pagi-pagi seperti ini? Mengganggu tidurku saja, gerutu Dae Hyun. Aku hanya ingin tahu di mana kau saat ini. Aku akan datang menemuimu sekarang juga. Tidak mungkin jika sekarang kau berada di rumah bersamanya setelah apa yang kemarin terjadi. Tukas Airi dengan rasa percaya diri jika Dae Hyun mungkin saat ini sedang berada di bar. Aku sekarang sedang bersama dengan seseorang, sahut Dae Hyun dengan sengaja ingin membuat Airi merasa penasaran dengan siapa saat ini dirinya. Siapa dia? Apa kau memiliki seorang wanita lain lagi? Desak Airi ingin tahu. Itu bukanlah urusanmu. Terserah diriku ingin bersama wanita manapun, sahut Dae Hyun sembari mengeratkan pelukannya pada Su Yin. Aku baru tahu jika kau bermain dengan banyak wanita. Aku sungguh merasa kasihan karena Su Yin sudah tertipu. Tidak masalah bagiku jika kau ingin bermain-main dengan banyak wanita. Yang terpenting pada akhirnya kau tetap kembali bersamaku, ujar Airi sembari tertawa renyah. Selama tidak ada wanita yang mendominasi maka posisinya akan tetap aman. Sudahlah, tidak usah menggangguku. Dae Hyun segera mematikan sambungan telepon. Su Yin mengerjapkan kedua bola matanya. Tidak mengerti kenapa suaminya berbohong. Kenapa kau membohonginya? Tanya Su Yin. Biarkan saja dia berpikir jika hubungan kita tidak baik, ucap Dae Hyun karena ia mempunyai rencana lain. Untuk apa? Agar dia tidak mengusik hubungan kita lagi. Dae Hyun mendaratkan ciumannya di bibir Su Yin. Tok tok tok. Ayah, apa kau sudah bangun? Seru Jo Yeon-ho dari luar yang sudah mengganti pakaiannya. Su Yin segera mendorong tubuh Dae Hyun kemudian turun dari ranjang. Hendak membuka pintu tapi Su Yin baru ingat jika Yeon mengira ini kamar Dae Hyun. Sebaiknya kau yang keluar terlebih dahulu, ujar Su Yin pada suaminya. Baiklah, Dae Hyun menggeser tubuhnya ke tepi untuk turun dari ranjang. Selanjutnya bab 451 sudah rindu.